Sebenarnya tadi kan aku udah mau ke rumah Mata Tilaar. Nah ternyata tutup dan sekarang aku lagi di Pantai Lagending. Dan sekarang bentar lagi aku mau naik perahu. Kemana? Nanti kita mau keliling-keliling. Gak tahu sih, nanti katanya bisa ke kebun mangrove-nya. Hutan mangrove. Ya, hutan mangrove dan lain-lainnya. Hai guys. Mau muter-muter guys ke hutan mangrove. Ya. Guys, lihat nih. Ini mau pergi guys. Lihat guys, bagus ya. Ya ikut cuman sedikit soalnya banyak yang takut. Nah itu cuma berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cuman 7 orang. Isa aku itu jadinya 7 ya. Kalau orang yang besar-besar 6. Kalau tambah Isa 1 jadinya kan 7. Jadi yang ikut itu ya banyak, itu yang ikut naik perahu banyak, yang nggak ikut itu cuma 3 loh guys. Kapal tentara Pak, polisi Pak. Nih guys, ada kapal polisi.
Tapi kalau keseharian adatnya Jawa. Gitu. Yang latih soal jamu, kosmetika dan sebagainya ya ini namanya maco. Ini namanya maco. Gitu. Ini yang dulu jamunya Marta. Bukan ibunya, nenek. Marta sekarang 82. Ini foto kakek neneknya, bukan orang tuanya. Orang tuanya ya anaknya dari ini. Jadi Marta itu cucu selain ini ya. 82 itu. Itu musuh. Ini baru foto kakeknya, nanti belum foto atasnya lagi, ada lagi. Nah, beberapa yang ada di sini, ini ada foto apa namanya? Ini Marta. Marta kecil namanya Marta Handana, bukan Marta Tilaan. Namanya Marta Handana. Setelah menikah baru dapat marga Tilaan. Itu. Ini Marta, Ratna, Bambang. Jadi 3 saudara ini. Iya. Marta, Ratna, Bambang. Ini mereka ketika remajanya. Terus ini neneknya. Ini foto di depan. Ini yang digendong kecil sekali, ini Marta. Punya dokumentasinya ini. Nanti ada yang sedikit di zoom. Ini foto bukan asli, tapi cara aslinya masih bagus. Ini aja masih udah kelihatan ya. Nah ini foto orang tuanya. Ini yang masih asli. Rasa keren sama ininya. Asli dari pertama dulu buat. Iya, asli. Ya sampai. Kecuali bohlam sama ini udah kita modifikasi sih. Mari. Nah kalau tadi bicara kakeknya, di sini ada foto di atas kakek ada buyut. Ini buyutnya. Ini foto buyut. Buyutnya Marta ada buyut, di atas buyut ada cangga atas. Jadi mereka datang ke Indonesia di bawah tentara Belanda. Dari 1800 mereka datang ke sini. Terus mereka membawa cucu. Jadi yang membawa pemain cucunya Marta. Ini salah satu meja ketua juga ini. Kalau ini monggo di kursornya dilihat di sini, ini ada pakai teknik namanya teknik inlay. Dia dengan batang kulit kayu, tapi ditempel-tempel dari. Ya, seratnya kan kelihatan tuh. Oh iya. Ya. Itu ditempel. Ini juga baru pertama dulu atau udah sama Bu Marta? Dulu Bu Marta belum lahir 1920. Oh, ini jadi. Kalau Marta kan tahun 37. Iya. Ini yang tinggal. Jadi dia modelnya kalau orang tua biasanya seni ukir dan sebagainya inilah. Nah kalau tadi kakek ya itu kakeknya, orang tuanya justru yang ini, orang tuanya Marta ini. Nah ini orang tuanya. Nah jadi Lim Siolam sendiri punya anak satu, anak kedua. Ini ibunya Marta ini. Namanya Yakob Handana dan Lim Herna. Nah ini ada foto semasa kecilnya. Ini Marta, ini ada Lim Paikit dan Lim Pailan. Ini adalah sepupunya. Ini anaknya dari padenya Marta. Ini juga ada yang pakai apa namanya? Ini ada harimau kayak mungkin dulu sirkus ya. Kalau keturunan sudah nggak ada di sini semua? Sudah nggak ada. Itu anak laki-laki. Karena yang meneruskan atau marganya marga sennya Lim, marga Lim itu. Kalau perempuan itu ada di samping
Marta itu dari keluarga perempuan. Jadi bukan di rumah utama tapi ada di samping. Karena secara cuculuan terus juga dibawa oleh suaminya nanti. Jadi rumah ini bukan. Tapi kalau sekarang ya mari. Nah, di sini rumah utama ini punya 4 kamar, nggak ada kamar banyak lebih. Jadi punya 4 kamar, 1 kamar utama di sini. Nah, kamar utama terus ini samping kamar putrinya. Masuk aja, silakan. Ada 4 kamar. Ini kamarnya Lim Tiong In dan Tan Siok Nyo, itu adiknya Marta. Jadi yang membangun rumah ini nggak tinggal di rumah ini, tapi ada di belakang. Jadi memisahkan keluarga laki-laki dan perempuan. Jadi kakeknya tadi Lim Siolang punya anak laki sama perempuan. Yang laki tinggal di sini, yang perempuan ada di samping. Ayo buka. Kosmetiknya. Kosmetik guys. Dandan dulu guys. Kalau itu biasanya ditaruh di depan meja altar. Ya kain jadi kayak di bulan. Gitu. Nanti kalau mau undang kok. Gitu. Ini juga ada beberapa apa namanya meja ini ada 18 laci nih. Ini ada 18. Ini biasanya untuk menyimpan beberapa uang atau aksesoris, biasanya perempuan atau apalah. Ini ada berarti 18 dari mana? iya, Cuma nih meja ya 1 sampai 18 ya gitu. Iya. 1 Astagfirullah. Lucu. 2 terus 8 iya, Jadi kan 1 8, jadi 2 ini 1 2 terus 8 jadi 10 sampingnya 4 ini 4 kanan kiri 4 Ayo kita bikinnya seperti ini. ada 18 Di foto sih, gue contoh. boleh silakan. Nanti siapa tahu ini di tengahnya di perasaannya ada tombol yang bakal terbuka. Jadi banyak sekali ukiran atau pengelolaan dulu biasanya tempat untuk menyimpan sendiri gitu. Mirip dengan. Nah ini kamar dari buyutnya ada pertama ada Lim Kang Hai dan Lim Ning. Ini fotonya dan ini foto ini diambil di depan rumah. Jadi rumah ini semuanya mirip sama kayak yang dulu. Jadi biasanya kalau orang ini hanya apa biar kelihatan klasik dan sebagainya. Tapi kita mengembalikan seperti rumah dulu. Ini contoh-contoh kayak lemari ini aslinya dari ininya diameternya nggak potong. Biasanya kan potong kalau nggak nyampe dan sebagainya kayu-kayu sekarang. Kayunya berarti kayu benar-benar tua ya. Begini. Bisa dibuka boleh? Boleh. Isinya keramik. Isinya barang-barang ini. Nah, selain itu di sini juga ada apa tempat toilet sama tempat ratus ini biasanya. Biasanya apa namanya? Diletakkan di dalam Toilet ya. duduk ya. Ya, ini toilet duduk. Jadi kalau ini biasanya tempat ini untuk ratus itu. Kalau toilet biasanya ada kotakan untuk ditarik gitu, membuang kotoran lah. Nah terus botol-botol ini biasanya arak. Kalau sekarang di sini biasanya ciu dan sebagainya. Itu biasanya untuk menghangatkan badan. Tionghoa. Kalau ini ranjangnya namanya ranjang pengantin. Jadi mereka udah tinggi dan
Terus di sini biasanya ada kelambu. Ini masuk ke dalam, kanan kiri masuk sampai sini. Sekat, jadi ini terus ada anak tangga lagi. Ada tempat rahasia lagi. Ini kardusnya buat nonton. Bukan dari Indonesia. Bukan ini. Jadi apa namanya? Kurang tahu persis ini. Biasanya di yang ini kan memang dari apa? Cina langsung. Yang bawa ukiran dan sebagainya atau peralatan terus atau mobil di sini. Gitu. Jadi masih iya. Beberapa apa namanya? Kayak ini kan kita cuma ngamankan juga. Iya. Koper. Zaman dulu kayak gini kopernya. Iya. Koper dan kebaya Cina. Nah, itu kebaya peranakan. Jadi Cina peranakan itu yang dimaksud adalah Cina yang sudah tinggal di Indonesia. Lahir di Indonesia gitu. Iya, lahir di Indonesia, betul. Monggo tak pulang. Ayo mari. Ini tempat makan kumpul keluarga di sini. Monggo. Tempat makan kumpul keluarga di sini, keluarga besar. Nah, keluarga perempuan nanti ada di samping. Kalau bicara toilet sama ininya dulunya, jadi sana dapur, toiletnya ada di sebelah sini. Gitu. Nanti kita bisa lihat, tapi sudah di apa namanya? Ini kamar kakeknya, neneknya yang bangun rumah ini. Kamar ya. Ada tempat jahit. Hari silakan masuk. Ya, di sini ada beberapa peninggalan, ada serit, sisir di sini nih. Ada sisir, jadi kalau masing-masing rambut ya beda. Kalau lebih kecil, biasanya rambut yang tipis-tipis. Iya lagi kayak film Cina-Cina. Iya, terus juga ada beberapa apa namanya Kaplet Wulandari itu, jadi Marta baru punya keturunan di usia 41 tahun. Terus sama neneknya dikasih jamu. Nah, sama Marta dikembangkan lagi sesuai nama putri pertamanya, namanya Wulan. Gitu. Jadi 41 tahun baru punya keturunan. Itu akibat pertama sih dia KB dulu. Itu menunda, tapi ini jadi agak lama gitu. Nah, ini beberapa foto masa kecilnya. Jadi ini neneknya, ini Marta kecil, jadi kecil. Jadi di foto di depan. Jadi neneknya ini sama usia terakhir 106 tahun. 106 tahun dulu jamunya Marta. Dia juga merokok juga, ngelinting dan sebagainya. Ya, beberapa alat-alat pembuatnya di sini. Ini beberapa alat-alatnya. Tinggal tarik aja. Mungkinnya pasangan juga. Ini ya ada selongsong kayak pipa untuk itulah. Pipa antena kan bolong gitu kan. Dimasukkan paku atau apa terus jadi untuk itu kayak tempat dapur dan sebagainya atau sulit. Ini masih peninggalan, tapi kalau isinya ya enggak. Monggo kita masuk ke kamar lainnya lagi. Kayak ini dulu juga ada, kita biarkan aja. Oh iya. Rumah lalet. Rumah lalet. Iya. Ini profilnya ini maco, ini terus ini, terus ini, terus ini. Ini mantap.
Nah ini rambutnya panjang, ini rambut neneknya 106 tahun. Itu karena sering dirawat dan sebagainya dipanjang malah sampai sekarang. Bukan nakutin atau apa, tapi kebetulan ada dokumentasinya di kita. Kalau sekarang ya mungkin foto mata atau kuku aja panjang juga dicepret, didokumentasikan lah. Gitu. Jadi nggak usah takut atau apa. Ini memang foto ini diambil di belakang dan memang gayanya seperti itu. Gitu. Dia pengen lihat rambutnya segini. Gitu. Ya, yang ini tempat makan kumpul keluarga di sini. Ini kalau tadi makan utama, ini keluarga perempuan. Tuh. Ada beberapa sini, ada ini partisi 18 arahat. Biasanya orang-orang kepercayaan si Buddha Gautama disimbolkan oleh nono. Terus juga ada beberapa pedang-pedang keliling. Nah, biasanya kalau ini ketinggalan, jadi ada buatan Hamburg dan Mexico. Biasanya kalau bunuhnya cepat karena ada ini, ada untuk mengalirkan darah. Ini kan agak cekung ya Pak. Nah, tapi begitu masuk ke dalam melepasnya cepat. Jadi darah itu jadi buat pelicin dan mengalir lewat sini. Nah, tapi kalau cuma kayak gini aja sampai ke sini, dia bakal untuk melepasnya berat. Gitu. Ini bukan pedang kita, ini pedang titipan dari polsek. Biasanya sitaan curian karena nggak ada yang rawat, dititipkan di sini. Gitu. Jadi sudah gagang sini ini menyatu semua, jadi untuk ngamanin ini juga sudah inilah. Dan sekarang masih kokoh. Kulitnya kulit lembu asli. Yang mau ikan lembu siapa? Nggak apa-apa. Iya. Jadi ini namanya pedang klewang kenil gitu. Tentara Hindia Belanda ini. 1873 1904. Begini loh. Tentara Belanda. Saya masukin. Jadi masih tajam, masih ini. Ih. Gajah kok gak kebayangin dulu gimana beratnya ketika itu. Berat Kalau guys. mau kayak foto ini tajam tadi di sini ya. Nah di sini ada sekitar 250 jenis tanaman. 250 jenis. Ini masih di Indonesia itu ada buah. Ini kita punya buah. Mari. Apa nih nanti? 200. Apa nih nanti? Ini kamar dari Punya tahu. Ini berapa tadi? Berapa tanaman tadi? 200 loh. Wah, banyak tanaman guys. Daud. ini pengambil ibunya 1935. Ini dibuatnya di Surabaya nih. Dibuatnya di Surabaya. Jadi kecil. Kalau dulu menikah sekitar umur 15-16 tahun gitu. Itu tanpa ada batas. Tanpa ada batas apa usia menikah gitu. Kalau sekarang kan 18 tahun. Jadi memang kayak tangannya masih kecil. Ini kelihatan itu foto-foto lagi hamil dengan teman-teman kan, ya kan masih muda, itu lagi hamil. Kalau lagi hamil biasanya agak sedikit gemuk gitu.
foto pasca wedding juga ada setelah menikah itu. Foto-fotonya. Kalau jadi selama ini, jadi Marta itu kalau di pendidikan nol. Jadi orang tuanya yang mengajarkan dia tentang bagaimana menggali jati dirinya lah, jualan dan sebagainya gitu. Jadi dia iya bakatnya apa. Tapi kalau di pendidikan karena dia nol besar, karena pernah sekali dia jelek terus, dia sering dihukum sih, di strap gitu. Di sepanjang dan seperti ini saya dapatkan dari ibunya. Itu ibu Marta sendiri. Kalau ibunya ya saya enggak ngalamin. Ibunya yang Jadi sukses ini harus tapi dia pernah jadi apa namanya? Marta itu pernah jadi baby sister, ngomong bayi. Jadi pembantu yang di Amerika itu di Amerika. Jadi pernah jadi pembantu di Amerika. Dia terus apa namanya sama sales itu, terus uangnya dikumpulin untuk apa namanya sekolah gitu. Terus dan apa namanya ini juga dari selama ini kan dia keluarga mampu, tapi dia pengen mandiri. Kalau segi pendidikan dia backgroundnya sejarah gitu. Terus kesininya terus nyoba saya sekolah di IT Academy, terus juga sama apa jamu dari orang neneknya tadi yang olah jamu, dari situ belajar diolah, dikembangkan sampai sekarang. Ini lagi di ruang kerjanya. Ini ruang kerjanya, tapi sekarang sudah isinya modern semua. Kerjanya bareng burung itu. Oh, ada nempel. Iya. Jadi setiap ini ada punya sendiri. Padahal ya ada orang terus setiap hari. Kalau yang kamar-kamar kan memang nggak ada. Yang kantor yang sering orang. Ada ya. Oke guys. Apa namanya waktu nikah. Jadi memang dia ngerasain dari nol, terus membangun produk ini kayak Saryayu Blogger ini dia memang dari dia nol, bukan warisan. Kalau kakeknya kan pengusaha susah sama kontrak. mungkin ilmu bisnisnya dapat. Leres. Dulu pertama kali buat Marta itu produknya namanya Mustika Ratu. Pertama kali bekerja sama dengan Ibu Murati, terus akhirnya pisah terus Marta buat nama Saryayu. Makanya produknya itu hampir sama, itu 11-12. Memang kayak saingan ya gitu ya. Iya gitu. Kalau menurut ceritanya beliau sih di sebelah di aula sana ada dokumentasi tidak tahu soal legalnya, jadi diambil alih. Jadi pertama kali memang yang buat apa, terus akhirnya apa buat lagi ada Indonesia dan Indonesia. Ya kurang lebih segitu. Ceritanya nanti untuk kalau yang mau masuk lagi ke dalam foto-foto untuk tadi masih belum sempat foto, silakan. Monggo nanti kan udah lihat posisi-posisi. Itu terima kasih semuanya.